Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan Roja TV, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita kembali bertemu dan kita akan melanjutkan pembahasan dari buku Mencetak Generasi Rabbani. Kita sampai pada poin yaitu bab menempa mental anak. Ini bab baru yang akan kita bahas ya setelah kita membahas bab menjaga perasaan anak. Berikutnya adalah bagaimana kita bisa menempa mental anak. Dan ini sangat penting. Karena mental yang kuat itu akan membuat anak ini bisa kokoh dan tegar menghadapi berbagai tantangan-tantangan ke depan. Ya, ketika dia beranjak dewasa, dia akan memikul tanggung jawab, dia akan menghadapi banyak rintangan-rintangan, halangan-halangan yang harus dia lalui dengan baik, dan itu semua perlu mental. Dan ini adalah salah satu modal ya untuk menghadapi tantangan hidup. Mendidik anak untuk berani, bertanggung jawab, tidak bersikap kerdil. Mental kerupuk kata orang sekarang. Bisa bersikap mandiri, lebih suka menolong daripada ditolong. Dapat mengendalikan amarah ataupun emosi, dan suka pada nilai-nilai keutamaan. Menyukai sesuatu yang utama. Ini adalah salah satu pembentukan mental dan karakter yang harus disematkan oleh pendidik kepada anak-anak didik mereka. Nah, semua itu dibutuhkan agar si anak mampu memikul tugas dan tanggung jawab dengan baik, ya, amanah, ya, setelah dia dewasa. Hanya saja, ya, menanamkan sifat-sifat terpuji itu hanya bisa dilakukan, ya, dengan menghilangkan lawan dari sifat-sifat tersebut, ya, yaitu dengan menghilangkan lawan dari sifat-sifat tersebut, ya. Maka di sini kita akan uraikan ya beberapa hal yang perlu ya dihilangkan ya pada anak, atau perlu kita katakan hilangkan, kita angkat ya hal-hal ini dari anak agar tertempa mentalnya. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, menanamkan sifat-sifat yang terpuji ini ya untuk menempa mental anak ini perlu dengan menghilangkan lawan dari sifat-sifat tersebut. Yang pertama adalah risau dengan komentar manusia ataupun orang lain. Ya, ini kesalahan besar yang banyak dilakukan oleh orang tua dan para pendidik atau guru di dalam mendidik anak adalah memalingkannya dari muraqabah, yaitu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hal ini melahirkan rasa tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ia justru menumbuhkan rasa takut ya kepada manusia, ya, dan merasa diawasi oleh manusia. Yang ini akan memberikan pengaruh yang buruk kepada si anak. Ya, di mana yang menjadi ya kerisauannya adalah komentar ataupun kita katakan sikap manusia, komentar manusia, ya. Nah, maka dari itu muraqabah ini harus ya kita tanamkan agar menghilangkan kerisauan ini, ya, yaitu kerisauannya terhadap
komentar ataupun pandangan manusia. Dan apabila ini terjadi sejak kecil, ya anak dikuasai oleh rasa takut terhadap celaan manusia, anak didoktrin untuk berbuat atau meninggalkan sesuatu untuk mendapatkan ridho dan pujian manusia, atau untuk menghindari celaan manusia, untuk menghindari cemoohan dan ya rasa tidak suka manusia kepada dirinya, ya maka ini akan melahirkan pendidikan semacam inilah yang akan melahirkan rasa takut kepada selain Allah, ya kepada manusia. Ya seperti perkataan orang tua kepada anak-anak mereka, jangan kamu berbuat seperti ini, berbicara seperti ini, nanti orang akan merendahkanmu. Atau ucapan yang sejenis dengan itu, misalnya, apa kata orang kalau kamu melakukan ini, padahal kamu anak si fulan, ya. Mungkin sekilas kata-kata itu ampuh ya, kelihatannya ya, untuk mencegah anak itu jatuh dalam perkara-perkara yang tidak kita inginkan. Tapi perkataan itu akan melahirkan sesuatu yang negatif, yang mana anak akan melakukan itu semua karena takut celaan manusia. Karena apa kata orang nantinya. Ya, metode seperti ini tanpa kita sadari akan melahirkan dan mewariskan kelemahan mental pada diri anak. Ya. Dan ini juga akan mendorong anak berbuat apa-apa yang sesuai dengan keinginan orang banyak. Dan dia takut tampil berbeda, sekalipun perbedaan itu adalah sebuah kebenaran. Ya, ini menunjukkan ya suatu hal yang negatif nantinya. Ya, para pendidik dan para guru yang dimuliakan Allah. Maka ya kata-kata itu sering kita ucapkan kepada mungkin anak-anak kita, kamu jangan melakukan ini, jangan berbicara seperti ini, nanti orang lain akan merendahkanmu, nanti orang akan berkomentar buruk tentangmu, ya kamu kan anak si fulan dan si fulan, ya. Nah, ini membuat anak ya melakukan itu semua karena hal-hal yang kita sebutkan tadi. Ya, nah dampak lainnya adalah si anak akan kesulitan meninggalkan perbuatan yang berseberangan dengan kebenaran. Meski telah jelas baginya kesalahan perkara tersebut. Ya, semua itu terjadi karena dia takut terhadap kritikan, celaan ataupun cemoohan orang. Ya, jadi tumbuh rasa takut kepada cemoohan, celaan manusia. Walaupun ya kita tahu ya, kadang-kadang manusia itu memuji suatu hal yang sebenarnya tidak baik pada diri kita dan mencela sesuatu yang baik pada kita. Apalagi nanti ketika anak ini memikul satu tanggung jawab amanah, yaitu agama, ya tentunya ini akan berdampak tidak baik kepada si anak tersebut. Ya, jadi kita tahu ya bahwa kita ada suatu kata-kata mutiara mungkin ya, berani karena benar, takut karena salah. Nah, itu yang harus kita tanamkan kepada anak ya. Dia berani karena dia benar dan dia takut karena dia berbuat salah. Ya, tanpa peduli apa komentar manusia. Karena komentar manusia itu ya tidak menjadi ukuran sebenarnya. Karena manusia ada yang berilmu, ada yang jahil. Komentar itu mungkin lebih banyak muncul dari orang-orang jahil. Ya, celaan itu mungkin muncul dari orang jahil lebih banyak daripada mungkin ya, orang yang berilmu dia tidak suka mencela. Ya, tapi orang yang jahil mungkin akan mudah melontarkan celaan, ya cemoohan kepada manusia. Nah, apabila yang jadi perhatiannya, yang menjadi ukurannya atas segala tindakan dan perbuatannya adalah celaan manusia, maka dia akan tergiring dengan opini orang-orang yang jahil. Dan ini sangat berbahaya bagi si anak ke depannya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka sebaliknya ya, anak yang sedari kecil dilatih melakukan atau meninggalkan sesuatu semata-mata demi memperoleh ridha Allah, takut karena Allah mengawasi, niscaya akan tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan tangguh. Ya, karena tidak selamanya anak ini berada di sisi kita. Ya, anak ini akan mungkin ya kita juga nggak tahu sampai kapan kita bersama anak-anak kita. Tidak mungkin juga 24 jam kita awasi mereka.
Ya, dan juga nanti setelah dia dewasa dia akan mungkin ya sebagian anak ada yang sudah dipondokkan di usia SMP, SMA, sudah tidak lagi bersama orang tua. Nah, di sini pentingnya ya, kita katakan kekuatan mental tadi. Ya, di sini akan dia perlukan ya pendidikan ini yang ditanamkan oleh kedua orang tuanya ya sedari kecil. Kalau apabila dia memiliki ya kita katakan muraqabah ini sejak kecil, dia akan menjadi orang yang siap untuk hidup mandiri. Walaupun dia jauh dari orang tua, walaupun orang tua tidak bersamanya, tapi ya dia bisa menjadi ya seorang yang bertanggung jawab. Nah, kita lihat ada anak-anak yang sedari kecil itu nampak ya kita katakan bertanggung jawab. Ya, tindakannya tidak sembrono karena dia menghitung, mengkalkulasi akibat dari tindakannya. Ya, karena ada muraqabah itu tadi, ya. Nah, walaupun dia jauh dari orang tua, tidak diawasi oleh orang tua, tidak diawasi oleh guru-gurunya. Wallahu alam bissawab. Nah, demikian. Nah, ini akan menjadikannya seorang yang tangguh ya, pribadi yang kuat dan tangguh. Dan dia juga selalu siap mempertahankan prinsip ya yang diyakininya. Walaupun harus berseberangan dengan orang banyak. Dan ini sangat penting ya. Kita tahu bahwasanya kebenaran itu bersama yang sedikit. Ya, dan kebatilan itu bersama yang banyak. Begitulah Allah Subhanahu wa taala sifatkan di dalam Al-Qur'an, wa qalilun mahum wa qalilun min ibadiyas syakur, ya, sedikit ya orang-orang yang ya bisa bertahan di atas kebenaran. Jadi mempertahankan prinsip yang benar itu adalah sesuatu yang berat. Apalagi bagi si anak, ya, bagi seorang anak ataupun remaja. Ya, di tengah ya kita katakan hantaman fitnah, godaan dan lain sebagainya. Ya, pemuda-pemuda yang tangguh, yang bermental kuat, inilah yang akan bisa bertahan. Maka kita harus mempersiapkan ini pada anak-anak kita sejak kecil, ya, supaya dia tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan tangguh, terutama di dalam mempertahankan prinsip yang diyakininya. Ya, dan siap untuk berseberangan dengan orang banyak, yaitu dengan manusia. Ya, sekarang ini ya kita katakan pemuda yang soleh, yang berbeda dengan kebanyakan pemuda-pemuda lainnya, ya mungkin terlihat aneh. Dan Nabi sudah mengisyaratkan ini di dalam hadis-hadis beliau yang sangat banyak sekali ya. Di antaranya adalah badal Islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Ya, bahwa Islam itu awalnya adalah asing dan kembali menjadi asing sebagaimana awalnya, dan beruntunglah orang-orang yang dianggap asing karena mempertahankan prinsipnya, yaitu mempertahankan agamanya, ya. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qaimu ala dinihi kal qabidil jamar. Ya, orang yang mempertahankan prinsip agamanya itu seperti memegang bara api. Nah, memegang bara api itu ya suatu hal yang harus kita pertahankan di tangan kita, tapi konsekuensinya adalah tangan kita akan terbakar karenanya. Dan ini adalah suatu hal yang berat. Ya, khususnya bagi para pemuda, ya harus dibekali ini sedari kecil ya, supaya bisa berhadapan dengan ya banyak tantangan hari ini. Ya, dunia lebih terbuka dengan adanya ya internet dan lain sebagainya. Komunikasi sangat dimudahkan dengan adanya alat-alat yang mendukungnya, ya nyaris kita tidak bisa mengontrol dan mengendalikan, mengawasi anak-anak kita hari ini, ya di tengah ya serbuan informasi yang macam-macam di dunia maya sana. Nah, maka kita katakan kesiapan mental anak ini sangat diperlukan, ya sangat dibutuhkan oleh mereka, dan ini harus ditempa dari kecil, ya harus dididik dan dibimbing untuk menjadi ya seorang anak yang bisa mempertahankan prinsipnya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dengan itu akan tumbuhlah keyakinan bahwa kunci segala urusan dan permasalahan ada di tangan Allah. Dan untuk menciptakan hal ini ya, menanamkan perkara ini di dalam jiwa, di dalam hati bukanlah perkara yang mudah.
Ini harus dibangun ya, sedikit demi sedikit pondasinya, yaitu menumbuhkan keyakinan bahwa kunci segala urusan dan kunci dari segala masalah itu ada di tangan Allah. Terpulang kepada Allah, ya. Bersandar kepada Allah di dalam menghadapi berbagai macam permasalahan-permasalahan hidup. Ini bukanlah perkara yang mudah untuk menanamkannya di dalam jiwa. Ya kita lihat ya, orang-orang yang rapuh ketika menghadapi ya kita katakan tantangan hidup. Ya itu ya rata-rata kebanyakannya memang tidak tertanam hal ini ya dari kecil. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, ya maka ini perlu ya kita terus latih kepada anak-anak kita ya sehingga mereka menjadi pribadi yang kokoh, ya tidak cengeng, tidak cemen kata orang sekarang, ya tidak rapuh, ya sehingga segala sesuatu ya dia hadapi dengan pesimis, ya tidak ada rasa percaya diri dan tidak muncul ya sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah demikian. Ya anak-anak sekarang ini ya khususnya anak-anak muda ketika ada masalah disuruh berdoa, dia tidak yakin berdoa kepada Allah menyelesaikan masalahnya. Ya, nah mungkin berbeda dengan kita katakan orang-orang yang sudah tua ya dewasa yang sudah belajar dari pengalaman hidupnya. Anak-anak muda mungkin dia baru menghadapi masalah kehidupan. Ya, sebagian anak-anak muda ya kita katakan kepada mereka, ya berdoalah kepada Allah untuk mencari yaitu jawaban ataupun solusi dari masalah yang kamu hadapi. Banyak anak-anak muda hari ini nggak yakin dia berdoa kepada Allah menyelesaikan masalahnya. Nah, ini adalah satu krisis keyakinan sebenarnya. Maka ya pembinaan mental ini harus ya benar-benar ya serius dilakukan oleh para pendidik ya. Nah demikian. Nah ada satu ayat yang perlu ya mereka camkan, yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita, yaitu firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 154. Ya Allah mengatakan innal amra kullahu lillah yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Sesungguhnya segala urusan itu ada di tangan Allah. Ya, semua urusan itu innal amra kullahu lillah. Ya, bahwa segala urusan itu adalah milik Allah, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah demikian. Ajarkan juga kepada anak-anak kita wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya kepada Ibnu Abbas ya di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada beliau, kepada Ibnu Abbas, ya gulam inni uallimuka kalimat ihfadillah yahfadka ihfadillah tajidhu tujahak. Ini suatu kata-kata yang luar biasa yang disampaikan Nabi kepada seorang bocah. Wahai ya, anak muda, aku akan mengajarkan beberapa pelajaran. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapatinya di hadapanmu. Ya, nah ini suatu kita katakan pembinaan mental kepada anak. Ya, ihfadillah, jagalah Allah itu adalah ya maksudnya adalah artinya adalah menanamkan muraqabah ya pada diri anak, ya senantiasa menjaga Allah di dalam hidupnya. Nah demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua yang harus kita hilangkan dari anak-anak kita, yaitu dari anak didik kita, yaitu rasa kurang percaya diri atau disebut juga dengan istilah lain minder. Ada sebagian anak itu minderan, tidak percaya diri, kurang percaya diri. Ya, apalagi berhadapan dengan manusia. Ada sebagian anak yang memang dia biasa berhadapan dengan manusia. Dan ada anak yang memang dari kecil senangnya berhadapan dengan benda mati, bukan makhluk hidup. Ya, dia berhadapan dengan makhluk hidup, dengan manusia, ya, dengan manusia dia
seperti kurang percaya diri atau minder. Ya, nah ini yang harus dihilangkan pada anak, yaitu rasa kurang percaya diri. Dan ini adalah kondisi kejiwaan yang ya negatif ya bagi seorang insan. Dan di sini faktor genetika memiliki andil ya dalam menumbuhkan perasaan ini. Sedangkan lingkungan adalah faktor utama yang memperparah ya hal tersebut. Jadi ada faktor genetika, keturunan ya. Memang sebagian orang ya seperti itu ya. Dia kurang percaya diri ketika berhadapan dengan orang lain. Nah sebagai contoh ya, rasa minder anak yang sering bergaul dengan banyak teman lebih kecil dibandingkan dengan anak yang tidak pernah atau kurang bergaul dengan teman. Ya, nah ini kita lihat bagaimana dia berinteraksi dengan teman-temannya, ya. Bagaimana dia berinteraksi dengan teman-temannya. Jadi rasa minder ya pada anak ini ya muncul karena mungkin anak kurang bergaul. Ya. Nah, anak yang sering bergaul rasa minder itu lebih kecil dibandingkan dengan anak yang tidak pernah atau kurang bergaul. Maka anak perlu pergaulan ya. Tidak bisa anak itu kita kurung, ya, tidak ada lingkungan dan pergaulan, tidak punya teman. Makanya seperti yang kita hadapi hari ini, anak-anak tidak sekolah, ya sekolahnya online, ya mereka merindukan sekolah, suasana lingkungan sekolah. Ya karena memang ya kita katakan fitrah manusia itu yaitu mencari pergaulan, mencari teman, ya. Nah demikian. Rasa minder ini akan lebih besar ketika anak itu nampak gelagatnya itu dia tidak suka atau kurang bergaul dengan teman-teman sebayanya. Nah ini para orang tua perlu juga harus memperhatikan ini. Jadi orang tua punya kewajiban yaitu memilih lingkungan dan pergaulan yang baik untuk anak-anak mereka. Ya seperti yang sering kita sebutkan, tidak mungkin anak ini kita kurung di rumah. Tidak bergaul karena rasa takut yang berlebihan mungkin ya. Ada sebagian orang tua yang begitu overprotective ya sehingga tidak membiarkan anaknya bergaul dengan siapapun. Nah ini juga ya kita katakan tidak benar ya. Ini keliru juga. Sebagian orang tua yang sangat khawatir ya, khawatirnya berlebihan dan lebih condong dia itu mengedepankan suuzonnya kepada orang lain. Memangnya anak kita mau berteman sama malaikat apa? Kan tidak juga ya. Kekurangan-kekurangan yang ada pada anak-anak orang lain itu juga ada pada anak kita juga. Sebenarnya sama itu. Cuma kita harus memilih atau memilihkan ya pergaulan, lingkungan dan pergaulan teman-teman yang baik untuk anak-anak kita, dan itu adalah kewajiban orang tua. Dia mengontrol, dia mengawasi, dia perlu tahu, dia perlu cari tahu dengan siapa anaknya bergaul, kepada siapa anaknya dekat. Ini juga harus dia kontrol, harus dia tahu ya. Nah, demikian. Nah, merupakan salah satu tugas dan kewajiban orang tua adalah mengenali teman-teman anak-anaknya. Ya, nah demikian. Ya, sehingga dia bisa memilah-milih, ya bertemanlah dengan si fulan, jangan berteman dengan si fulan, ya. Nah, demikian. Jadi anak juga harus dipandu untuk memilih lingkungan dan pergaulannya. Ya, lingkungan dan pergaulannya. Dia harus bergaul, dia harus punya teman. Nah, demikian ya. Nah, supaya dia juga bisa menghadapi kenyataan hidup di lapangan nanti. Ya, dia juga akan berhadapan dengan manusia. Anak-anak yang memiliki pergaulan yang lebih luas ya cenderung bisa lebih siap untuk menghadapi manusia daripada anak yang dikurung terus. Nggak ada pergaulannya. Ya, ini jadi dilema. Sebagian orang tua sering bertanya, Ustadz, saya khawatir jika berteman dengan ini ada pengaruh ini dan ini. Ya, kalau kita mencari teman bagi anak kita yang seperti malaikat nggak ada. Ya. Pasti ada plus minusnya. Cuma kita bisa di situ memberikan pelajaran sebenarnya kepada anak. Ini yang harus ditiru dari si fulan, ini yang jangan ditiru dari si fulan, ya. Nah, tidak ada anak yang sempurna. Anak-anak tetangga kita, anak-anak yang ada di sekolah, anak kita juga nggak ada yang sempurna juga. Cuma kita yang harusnya bisa memberikan masukan kepada anak-anak.
ya kepada anak-anak kita di dalam bergaul. Kenapa mereka perlu bergaul? Karena agar mereka punya rasa percaya diri, bisa mengenali karakter manusia, ya, bisa memahami, memaklumi, dan bisa memberikan toleransi yang benar, ya kepada manusia. Dan itu yang akan dia hadapi nanti setelah dia dewasa. Ya, dia tahu karakter manusia. Oh, gini, bagaimana menghadapi orang yang karakter seperti ini. Itu adalah pengalaman hidupnya nantinya yang akan berguna baginya nanti setelah dia dewasa. Dan anak-anak yang tidak ada pergaulan, ya dikurung terus di rumah, ya dia cuma kenal ayah dan ibunya saja, atau bahkan mungkin saudara-saudaranya juga dia tidak mengenalinya. Lalu bagaimana dia berhadapan dengan manusia yang berbagai macam watak, karakter, sifat dan sikapnya, ya? Nah, dia cenderung akan lebih minderan begitu, dan tidak memiliki rasa kepercayaan diri yang kuat. Ya, nah demikian. Jadi anak perlu pengalaman itu. Disinilah kita katakan anak itu perlu pergaulan, ya. Dan Nabi juga mengatakan, "Falyandur ahadukum mayyukhalil." Ya, hendaklah salah seorang dari kamu itu menadar siapakah yang dia pilih menjadi teman dekatnya. Nabi tidak menyuruh kita untuk jangan bergaul, nggak ada hadis yang bunyinya seperti itu. Ya, untuk meminimalisir pengaruh buruk dari pergaulan, Nabi bukan melarang bergaul, tidak. Ya, bahkan Nabi mengatakan, la tusahib illa mu'minan. Jangan bergaul kecuali. Nah, di sini ada pengecualian kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Jadi artinya apa? Kita harus memilih pergaulan. Karena manusia adalah makhluk disebut ya, di dalam terminologi makhluk sosial, ya. Artinya dia bersosialisasi, dia berinteraksi. Karena ada orang-orang yang di sekitarnya, ya tidak mungkin ya dia mengurung diri, ya. Itu suatu hal yang bertentangan dengan fitrah, ya. Nah, demikian. Apalagi di sekitarnya banyak orang-orang mukmin, ya, mungkin ya dan itu tidak terjadi sekarang, ya. Nggak ada lagi orang yang beriman, ya, sehingga tidak bisa mengamalkan hadis la tusahib illa mu'minan. Ya mungkin lah, ya. Tapi kan itu kan tidak sekarang. Ya, sekarang kita lihat kanan kiri kita banyak orang-orang mukmin yang bisa kita jadikan sebagai sahabat. Ya, dan bisa kita pilih ya untuk anak-anak kita sebagai sahabat mereka. Ya. Ya, anak-anak yang soleh itu yang bisa kita arahkan mereka untuk bergaul dengan anak-anak yang soleh itu. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Taib, ya. Maka cara untuk menanggulangi masalah kurang bergaulnya anak ya dengan teman-temannya adalah biasakan anak itu bergaul dengan orang lain. Nah, ada satu hal yang mungkin perlu dilakukan oleh para orang tua, ya. Misalnya apa? Mengundang teman-temannya ke rumah. Atau ajalah si anak berkunjung ke rumah teman-teman atau karib kerabat kita. Untuk melihat, ya, untuk kita katakan mensurvei juga, ya. Orang anak mungkin tidak bisa menadar sendiri siapa yang menjadi teman dekatnya. Nah, disinilah perlu peran orang tua. Nah, didiklah anak agar membebaskan diri dari sikap minder, tidak percaya diri, ya, dan ya kita katakan tidak merasa nyaman ya bersama orang lain. Padahal dia perlu orang lain, ya. Dia perlu orang lain. Orang lain perlu kita dan kita perlu orang lain. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, biasakanlah juga, ya, ini masalah berikutnya, ya. Rasa kurang percaya diri yang biasa muncul pada anak, ya. Yang pertama tadi dia tidak bisa bergaul, ya, tidak bisa akrab dengan orang lain. Ini salah satu kendala. Kendala yang lain adalah anak tidak bisa berbicara ataupun tidak bisa mengungkapkan isi hatinya, ya, tidak bisa berkomunikasi dengan baik, ya, kepada orang lain karena rasa mindernya yang berlebihan. Ini juga salah satu kerugian yang besar bagi si anak, ya. Nah, latihlah anak untuk bisa dan berani berbicara di hadapan orang banyak, ya. Karena anak ini perlu untuk mengungkapkan perasaannya. Ada kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar juga. Ada kewajiban tanasuh. Ya, ini salah satu
Hak muslim atas muslim yaitu saling memberikan nasihat, saling memberikan masukan, saling nasihat menasehati. Ya, nah ini akan menjadi tanggung jawabnya. Bagaimana kalau anak ini ya tidak punya kemampuan untuk berbicara di hadapan orang lain. Nah ini sangat merugikannya, ya para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah kita dapati sebagian anak itu nggak bisa berbicara, ya di hadapan orang, sehingga orang nggak ngerti apa yang diinginkannya, apa yang dimauinya, apa yang ada di dalam hatinya. Nah ini adalah satu kerugian bagi si anak tersebut, ya. Nah kita tentunya masih ingat ya kisah Abdullah bin Umar, bagaimana ayah beliau yaitu Umar bin Khattab memotivasi anaknya ini ya Abdullah bin Umar supaya berani berbicara di hadapan orang banyak. Bahkan di majelis atau di perkumpulan orang dewasa sekalipun. Ya, nah demikian. Mengajarinya etika berkomunikasi. Sebagian anak kita lihat tertata ya etika komunikasinya dengan baik, terbangun dengan baik. Ini tentu perlu latihan ya bagi si anak untuk bisa punya etika di dalam berkomunikasi. Dan ini adalah salah satu kunci kesuksesannya. Kesuksesan dunia akhirat juga. Nah ini ada ya satu kisah yang dituturkan oleh Ibnu Umar kepada kita. Bahwa Nabi pernah bertanya kepada para sahabat di satu majelis ya. Apakah kalian tahu sebuah pohon yang perumpamaannya seperti seorang muslim yang memberikan buah setiap saat dengan izin Allah dan daun-daunnya tidak pernah melukai, tidak pernah gugur, jatuh. Lalu terbesitlah dalam pikiranku bahwa pohon yang beliau maksud itu adalah pohon kurma. Ya kalau tidak pohon kurma itu rantingnya tidak jatuh menimpa orang di bawah, tidak melukai. Sementara buahnya itu terus ada setiap saat. Nah, tapi aku sungkan untuk berbicara. Ya, Ibnu Umar merasa tidak percaya diri untuk mengucapkannya di hadapan manusia saat itu ya, majelis yang rata-rata orang-orang yang ada di situ lebih tua darinya, bahkan lebih cocok jadi ayah beliau. Nah ketika Abu Bakar dan Umar tidak memberikan jawaban yang tepat dan sahabat-sahabat lain juga menyebut pohon-pohon yang ada di hutan sana, maka Nabi memberikan jawaban sendiri. Nabi menjawab sendiri pertanyaan itu. Ya, jawabannya adalah pohon kurma. Lalu saat aku telah keluar bersama ayahku, aku beritahukan kepada ayahku, wahai ya, tadi terpikir olehku bahwa jawabannya adalah pohon kurma. Maka Umar pun berkata kepada anaknya, pada putranya ini, apa yang menahanmu untuk menjawabnya? Andaikan kamu menjawabnya, maka itu lebih aku sukai daripada ini dan itu. Ya kata Umar Ibn Khattab. Artinya Umar memberikan motivasi ya kepada Ibnu Umar untuk supaya berani dan percaya diri ya dan bisa mengungkapkan, berani berbicara di hadapan manusia. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah ya. Nah demikian. Nah disinilah perlu anak itu berkompetisi. Untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada anak, anak itu harus biasa berkompetisi. Dan itu tidak salah ya, bagi anak-anak itu perlu mereka kompetisi ya. Kita tahu dengan kompetisi ya nilai itu akan, value itu akan bertambah. Tanpa kompetisi nilai tidak akan bertambah. Bahkan mungkin cenderung stuck atau bahkan menurun. Maka di sekolah-sekolah sering diadakan perlombaan-perlombaan ya bagi anak-anak, itu perlu ya diadakan. Bahkan diperbanyak ya supaya anak itu punya semangat untuk berkompetisi. Karena hidup ini adalah suatu kompetisi untuk meraih ya satu yang tertinggi. Ya, dan kompetisi yang paling bernilai, yang paling tinggi adalah kompetisi untuk meraih surga. Dan Allah Subhanahu wa taala buka kompetisi itu kepada manusia, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk meraih surga itu hendaklah manusia itu berlomba-lomba, berkompetisi untuk mendapatkannya. Dan seorang anak ya yang dibiasakan untuk ini, maka dia akan suka untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan nantinya, ya. Tidak menjadi anak yang cenderung statis,
yang lemah mental, yang ya menyerah sebelum bertanding, ya, yang mundur sebelum berikhtiar. Itu adalah bentuk-bentuk lemahnya mental, ya. Ada sebagian orang mentalnya mental kerupuk, mental tempe, ya. Ya belum berikhtiar sudah menyerah. Nggak mungkin saya, nggak mungkin, nggak semuanya nggak mungkin. Ya, padahal Allah telah memberikan kuasa bagi kita untuk berikhtiar. Nah demikian, tidak ada rasa keinginan untuk berlomba-lomba, ya, dan cenderung apa, ya sudahlah saya begini saja. Maka kita lihat sebagian anak itu memang ya statis, ya cenderung monoton, ya karena dia tidak punya greget untuk berkompetisi, tidak dibiasakan untuk berkompetisi, berlomba-lomba. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh itu. Salah satu tingkatan tertinggi di antara manusia adalah orang-orang yang melakukan yusabiquna fil khairat. Orang-orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan-kebaikan. Kenapa seorang itu suka berlomba-lomba? Karena dia sudah terbiasa untuk berkompetisi dari kecil. Ya, berlomba-lomba, dia tidak ingin kalah. Dan itu adalah satu ghibthah yang terpuji. Hasad yang dibolehkan itu adalah ghibthah. Ghibthah itu adalah ingin menjadi si fulan di dalam kebaikan. Ya, nah demikian. Nah, ini satu yang positif yang harus ada pada anak. Ya jangan menjadi orang yang ya kita katakan melempem gitu ya. Dia tidak tergerak untuk menjadi si fulan dan si fulan di dalam kebaikan, ya. Dan cenderung ya asyik dengan dirinya sendiri, dengan dunianya sendiri. Nah, demikian, dan ini tentunya sangat merugikannya. Maka ya salah satu cara ya untuk menumbuhkan ya kita katakan kepercayaan diri pada anak adalah biasakan anak untuk mengikuti perlombaan-perlombaan yang bermanfaat. Dan sekolah saya rasa di sini perlu juga untuk memperbanyak hal ini ya di dalam lingkungan pendidikannya. Baik itu ya yang sifatnya internal di dalam lingkungan sekolah itu sendiri ya di antara murid-murid ya. Itu skupnya macam-macam. Ada lingkungan ya kita katakan skupnya yang paling kecil di kelas ya. Bagaimana menumbuhkan suatu kompetisi yang sehat di dalam kelas. Kemudian di lingkungan sekolah, kemudian mungkin di lingkungan yang lebih luas lagi, bahkan yang mungkin lebih luas lagi. Sebagian anak ternyata memiliki suatu bakat yang luar biasa dan itu muncul setelah dia ya kita katakan terasah di dalam kompetisi tadi. Baru nampak ya kemampuan-kemampuan yang selama ini mungkin tersembunyi, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Ya seperti yang kita sebutkan tadi, dengan adanya kompetisi maka value yaitu nilai itu juga akan bertambah. Ya, para pemirsa yang dimuliakan Allah. Tapi kalau tidak ada kompetisi ya cenderung statis ya, cenderung melempem. Ya kadang-kadang anak itu juga nggak tahu apa sebenarnya keistimewaan diri saya. Dan ya itu tadi, tidak akan muncul rasa percaya diri tadi. Ya wallahu alam bisawab. Nah demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah ya. Poin yang pertama dan kedua ya untuk mengasah mental anak adalah ya menanamkan sikap muraqabah pada anak dan menghilangkan rasa risau ataupun cemas terhadap komentar manusia. Ya, kemudian yang kedua adalah menanamkan rasa percaya diri dan menghilangkan ya rasa minder ya pada anak ya sehingga ya tertempa mentalnya menjadi mental yang kuat ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nanti akan kita bahas ya hal-hal berikutnya yang berkaitan dengan masalah anak yang antara hinaan dan manja. Ya, apakah memanjakan anak itu positif atau negatif? Ya, ada orang tua yang selalu merendahkan, ya menyampaikan kata-kata yang berupa hinaan atau celaan kepada anak. Dan ada sebagian orang tua yang selalu memanjakan anak.
Nah, apa positif negatifnya nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Nah demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Iya, nah baik. Syukran jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang telah disampaikan yang mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, untuk kita para orang tua yang menjadi pendidik, yang mudah-mudahan bekal menjadi yang bermanfaat, ya bekal yang bermanfaat untuk mendidik anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab, dan bagi Anda yang ingin bertanya, seperti yang telah kami sebutkan, Anda bisa mengirimkan pertanyaannya di nomor layanan pesan singkat. Tentunya kami harapkan pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, yang pertama Ustaz, ada pertanyaan dari Ummu Abdillah yang berada di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, anak saya berusia 5 tahun dan 3 tahun. Setiap melakukan kebaikan pasti menampakkannya kepada orang tua. Nah, apakah kami sebagai orang tua harus terus mengapresiasinya ataukah menjelaskan kepada mereka bahwa yang terpenting adalah beramal karena Allah bukan karena makhluk? Nah, bagaimana caranya, Ustaz? Iya, ini anak-anak ya, 3 dan 5 tahun iya, ya. Betul, 5 dan 3. Nah, kita belum bicara tentang masalah ya bahwa menyembunyikan amal itu lebih utama daripada menampakkannya, bahwa menyembunyikan amal itu akan meningkatkan kadar keikhlasan, itu belum sampai ke situ. Ya, anak usia 3, 5 atau di bawah kita katakan 10 tahun ya, yang penting bagi anak-anak pada usia-usia tersebut adalah menanamkan rasa cinta untuk berbuat kebaikan, ya, melaksanakan kewajiban, sehingga dia merasa senang melakukan kebaikan-kebaikan. Itu yang lebih utama untuk ditanamkan. Ya, masalah ya kaitannya dengan keikhlasan dan lain sebagainya ini akan muncul belakangan. Ya, nah itu akan kita tanamkan setelah anak ini ya mengerti, memahami, ya. Karena akal anak, ya otak anak berbeda dengan otak orang dewasa tentunya ya. Nah ini harus kita ya pahami juga. Kenapa Nabi SAW melarang menghukum anak di bawah usia 10 tahun? Ya, dia sholat, kita suruh sholat, dia tidak sholat, jangan dipukul dulu, ya disuruh saja untuk sholat ya. Nah, karena anak itu belum mampu untuk memahami hukuman. Ya, belum bisa memahami arti sebuah hukuman. Yang muncul nanti di dalam hatinya adalah kebencian terhadap sesuatu yang karena itu anak tersebut dihukum. Ya, maka pendekatan anak adalah pendekatan positif, ya, dengan memberikan apresiasi, ya, pujian, motivasi, dorongan, ya. Nah, dan kita katakan semangat untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, seperti dia melakukan kebaikan di sini ya. Nah, kita terus beri apresiasi sehingga wah, saya senang berbuat ini. Ya, saya senang jujur. Kenapa? Setiap saya jujur saya diberi apresiasi oleh orang tua ya, berupa pujian, doa dan lain sebagainya atau bahkan hadiah mungkin. Akan senang ya, dan terbiasa dia dengan kebaikan itu dan dia terbiasa jujur karena itu. Ya, dan ini yang harus diperhatikan oleh orang tua, harus melihat anak dari sisi anak, jangan dari sisi otak orang dewasa, beda itu ya. Nah demikian, anak itu akan senang kepada hal yang membuat dia nyaman. Ya, nah kalau dia misalnya berbuat baik kita diamkan saja, bahkan ya udahlah, jangan bilang-bilang, dia nggak semangat nanti. Ya, besok-besok dia ya sudahlah, itu kayaknya tidak menarik bagi saya. Ya, tidak menarik bagi si anak untuk melakukan nilai kebaikan itu, nilai positif itu, ya. Nah, dan cenderung dia akan mencari yang lain nanti. Ya, kita tidak puji dia karena kejujuran, ya dia akan cari yang lain. Bagaimana kalau saya bohong? Ya. Nah, anak tentunya ya harus ditanamkan pada mereka ya semangat untuk menyukai kebaikan. Ya, menyukai kebaikan. Itu dulu yang perlu kita tanamkan kepada anak. Dia suka kepada kebaikan-kebaikan itu.
Nah, dan dia terus lakukan itu secara berulang-ulang hingga menjadi kebiasaannya. Ya, nah demikian. Ya, hal-hal selanjutnya itu akan menyusul. Di sini tadi kita sampaikan ya riwayat Umar terhadap putranya ya Ibnu Umar yang kecewa kepada sikap Ibnu Umar yang nggak berani menyatakan itu di hadapan manusia. Ya, katakan itu. Ya, sampaikan itu kepada orang-orang bahwa engkau tahu jawabannya, bukan harus dipendam atau disimpan. Nah, ini menumbuhkan kepercayaan diri dan kita katakan minat anak untuk melakukan hal-hal yang positif. Nah, demikian ya. Nah, sehingga dia semakin hari semakin terbiasa dengan kebaikan-kebaikan itu. Nah, setelah dia sudah balik, ya sudah mukallaf, ya barulah ya dia pahami bahwa semua kebaikan itu menjadi kebaikan apabila dengan niat yang ikhlas, dengan inden. Itu pelajaran-pelajaran yang akan menyusul berikut ya para orang tua, ya para pendidik dan para pemirsa yang dimuliakan Allah. Jadi kita harus tahu skala prioritas yang perlu ditanamkan pada anak lebih dulu, yaitu kecintaannya kepada hal-hal yang baik itu. Dia suka melakukannya dan dia terus-menerus melakukannya. Ya. Karena dia disupport oleh orang tua. Orang tua memujinya, orang tua bahkan mungkin memberikan apresiasi berupa hadiah misalnya. Ya kalau dia rajin kasih hadiah. Ya, tambah rajin, tambah besar hadiahnya. Dia pun semangat tambah lama tambah rajin dan dia akan tumbuh menjadi anak yang rajin. Ya, anak yang rajin. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tapi kalau dia tidak kayaknya tidak diperhatikan, dia menunjukkan kita katakan kebiasaan yang baik seperti rajin tadi ya dia tidak diberi apa-apa, tidak mendapatkan apa, dia tidak semangat juga untuk melakukan hal itu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi perlu ya kita kita terus ya kawal anak-anak kita di dalam perkembangan dan pertumbuhannya, terutama di dalam menanamkan kita katakan semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan, semangat dan punya motivasi dorongan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Itu yang diperlukan oleh anak, ya. Nah, demikian, ya. Jangan kita memandang anak dengan ukuran otak orang dewasa, itu berbeda, ya. Anak kecil ataupun anak-anak bukan orang dewasa. Nah, demikian. Anak-anak suka bermain, apakah kita larang bermain karena main-main itu melalaikan? Kan tidak tentunya. Ini otak anak ya. Kalau udah dewasa main-main terus itu mungkin ya perlu ditegur. Tapi kalau anak-anak ya mintanya main-main ya itu wajar. Nah, beda. Ya, nah demikian apa yang ada di dalam benak anak-anak dengan benak orang dewasa. Nah, jadi nggak bisa disamakan di sini ya. Kita melihat anak kita seperti pandangan orang dewasa begitu, yang beramal harus sembunyi-sembunyi, jangan nampak orang supaya ikhlas. Ya itu orang dewasa nanti ya, dia akan sampai kepada tahapan itu. Anak-anak dia senang, dia melakukan satu, bagus ya, kasih hadiah dia tambah semangat, ya itu anak-anak ya, memang anak-anak ya. Ya seperti itu ya, sehingga dia tambah semangat untuk mengulang-ulang kebaikan itu. Ya, untuk mengulang-ulang kebaikan itu. Kita masih ingat bagaimana cara para ummahat ya, ummahatus sahabiyat ya menanamkan ya dalam riwayat Rubai' binti Muawiz, bagaimana para orang tua dulu, para ibu dulu ya menanamkan semangat untuk berpuasa dan mampu untuk berpuasa sampai petang hari dengan memberikan mainan kepada anak-anak. Sehingga dia lupa makan, lapar pun lupa kepada makanan karena asyik dengan mainannya. Ya, ini berpuasa karena mainan kan gitu ya. Ya ini anak-anak, nggak jadi masalah itu. Nggak bisa kita katakan, nak puasalah dengan ikhlas, jangan minta mainan, puasalah sampai petang, sampai adzan maghrib. Ya, jangan mengharapkan mainan. Ini anak-anak, bukan orang dewasa. Ya, perlu hal-hal yang memotivasi mereka untuk semangat melakukan nilai-nilai kebaikan. Ya, karena banyak orang tua hari ini yang melihat anaknya dengan pandangan otak orang dewasa begitu. Sehingga kasihan anak-anaknya juga begitu ya, karena mereka anak-anak bukan orang dewasa. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, demikian. Itu salah satu cara para orang tua dulu untuk
memberikan semangat, motivasi kepada anak mereka untuk bisa bertahan puasa sampai petang hari. Mungkin biasanya azan zuhur udah buka ya. Nah, mungkin dikasih mainan sampai maghrib mungkin bisa ini ya. Maka dikasih mainan itu tanpa memaksakan ya. Akhirnya mereka sibuk sendiri dengan mainannya, bermain-main sampai azan maghrib mungkin ya. Nah demikian. Nah, jadi melatih mereka untuk bisa mampu berpuasa. Nah, jadi nggak ada, belum lagi cerita ikhlas di sini. Nah, kamu puasa ikhlas ya, jangan minta hadiah sama orang tua, jangan minta mainan sama orang tua, jangan minta ini itu, ilillahi ta'ala, itu nanti kalau otaknya sudah sempurna. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Ya, baik. Syukran jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian ya untuk kamu Abdillah yang berada di Bekasi. Dan selanjutnya kami angkat kembali pertanyaan di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan, Ustaz, anak saya berusia 14 tahun dan sedang di pondok. Setiap saya menghubungi via telepon, anak saya dan saya selalu menanyakan apakah ada masalah. Sering dia jawab hanya sedikit masalah, yaitu sering mendapatkan bully dari teman-teman sekelas dan sekamarnya. Walaupun katanya sudah mulai tidak digubris, tapi kami sebagai orang tua mendengarnya resah dengan sering yang terjadi tersebut dan takut malah menjadi semakin down mentalnya. Hal ini sudah kami beritahukan kepada kepala bagian kamar dan juga kepala bagian kesantrian. Tapi hal ini terus saja berulang. Mohon nasihatnya, apa yang harus kami lakukan sebagai orang tua, Ustaz? Ya, ini pertanyaan aktual ya sebenarnya dan benar-benar terjadi. Dan saya katakan di sini bahwa ini salah satu kewajiban yang penting bagi pengelola pendidikan, khususnya yang berbasis pondok. Anak menetap di pondok. Ya, kita tidak nafikan bahwa bullying itu ada di sekolah-sekolah yang tidak boarding ya, ada juga. Cuma mungkin ya, pengaruhnya tidak sebesar bullying yang terjadi di pondok. Itu benar-benar membuat mental anak menjadi jatuh. Maka dari itu di sini perlu ya kita katakan perhatian. Kadang-kadang masalahnya adalah saya dapat juga laporan dari para wali ya, ketika anak melapor ke orang tua. Biasanya anak ngelapor sama orang tua. Orang tua ngelapor sama pondok, pondok tidak merespon, bahkan menganggap hal itu biasa. Nah ini salah sebenarnya. Maka saya katakan kalau tidak siap buat pondok, jangan buat pondok kalau seperti itu. Ya tidak merespon laporan dari orang tua tentang adanya bullying di pondok. Saya katakan ya dengan tegas kalau tidak bisa buat pondok, jangan buat pondok kalau seperti itu. Karena ini sangat buruk ya bagi perkembangan mental anak begitu. Ya dan sebagian ya kita katakan anak itu betul-betul terdampak secara negatif dari bullying yang dia terima di sekolah. Ya dan ini buruk ya. Ini terjadi juga di dunia pondok dan itu harus menjadi suatu PR ya bagi kita katakan pihak pengelola sekolah. Ya, nah untuk menyelesaikan masalah-masalah ini karena mereka adalah ketika menerima anak ya sebagai murid mereka, apalagi ini pendidikan yang berbasis boarding ya, tanggung jawabnya lebih besar karena itu adalah pendidikan 24 jam, harus siap gitu ya, dan itu beratnya membuat pondok ya, itu pendidikan yang ya kita katakan 24 jam. Maka pihak pondok harus siap ya dan menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Tidak mengabaikannya dan tidak menganggapnya angin lalu begitu dan menganggapnya biasa. Ada sebagian pondok biasa itu. Nah, ya sebagian bullying ada yang berujung kepada suatu bencana yaitu kematian. Ada juga. Ya, kita tidak mengharapkan itu terjadi di dunia pendidikan tentunya ya, tapi itu bisa terjadi ya. Nah, bahkan yang lebih parah lagi karena bullying itu ada anak yang mungkin menghabisi hidupnya sendiri atau bunuh diri ya. Nah, jadi ya perlu dijadikan perhatian bagi para pemangku kebijakan di lingkungan pendidikan, sekolah, terutama yang berbasis boarding ya, boarding school atau pondok. Ya, ketika ada laporan seperti ini hendaknya menindaklanjuti dan kalau bisa bekerja sama ya dengan wali ya baik yang terindikasi melakukan bullying ya
itu perlu juga dipanggil orang tuanya untuk mengetahui latar belakang kenapa anak ini suka membuli anak yang lain. Ya, nah ini ya ini masalah-masalah yang harus diselesaikan di dunia pendidikan ya. Nah, karena yang namanya dunia pendidikan sekarang ini kan tempat mendidik, bukan hanya sekadar transfer maklumat. Ya, sekedar mengajari anak tahu ini, tahu itu. Kalau sekedar itu ya, maka kita bisa katakan bahwa sudah hilang fungsi pendidikan di sekolah. Kalau seperti itu ya, mental lembaga pendidikan artinya ya tidak peduli dengan masalah pendidikan akhlak ataupun kita katakan karakter. Terserah mau jadi apa, yang penting lulus dengan nilai yang tinggi. Nah ini kan sudah salah kaprah jadinya. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan. Jadi ya tanggung jawab ya kepada para pengelola pendidikan untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah bullying di sekolah. Kalau bisa ya itu tidak ada istilah bully di sekolah ya. Tidak ada saling membuli. Bagaimana pendidikan akhlak ini harus dikedepankan juga di sekolah itu. Karena hanya dengan menanamkan pendidikan akhlak yang ya kita katakan konsisten, yang berkesinambungan, itu bisa menghilangkan kita kebiasaan-kebiasaan ini di lembaga pendidikan, ya di dunia pendidikan. Ya wallahu a'lam bishawab. Jadi perlu ya menanamkan pendidikan akhlak ini ya, adab ini. Nah, kalau kita ditanya kenapa dulu para ulama sukses ya menjadi ulama, kenapa orang-orang dulu sukses menjadi ulama, kenapa ya muncul ulama-ulama ya di kalangan ya mereka, ya karena pendidikan adab itu didahulukan daripada pendidikan-pendidikan lainnya, ya seperti transfer maklumat tadi. Ya anak tahu ini pinter ya, tapi ya dalam tanda kutip kurang adab ya. Nah, ini juga jadi musibah nantinya ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi perlulah ya pendidikan akhlak ini di dunia pendidikan. Kalau perlu diprioritaskan, dikedepankan, dijadikan agenda yang nomor 1 gitu ya. Bukan nomor sekian gitu. Apalagi dijadikan sekedar sampingan. Nah, ya karena dengan cara itu bisa menghilangkan tradisi bullying ini di sekolah. Kalau tidak ya akan terus muncul gitu. Apalagi menanamkan junior harus tunduk kepada senior. Ya ini sangat-sangat buruk dan itu bukan tradisi pendidikan Islami. Wah, ada yang merasa senior membuli yang junior kan begitu ya. Ini pendidikan dari mana seperti itu? Dan itu kalau dimunculkan, ditumbuhkan di sekolah itu sangat negatif, ya. Nah, itu kita nggak tahu lagi bagaimana ya generasi yang akan tumbuh dengan metode pendidikan seperti itu. Dan banyak memakan korban seperti itu ya, metode pendidikan senior junior itu. Yang ada kita lakukan akhlak yang ditanamkan Nabi, yang tua menyayangi yang muda menghormati yang tua ya, kemudian anak-anak menghormati orang-orang yang memberikan ilmu kepada mereka, kepada guru ya. Nah, ini yang harus ditanamkan pendidikan akhlak seperti ini yang harus menjadi ya suatu agenda utama di sekolah ya. Sebelum anak ini ya bisa tahu ini, tahu itu, terampil melakukan ini dan itu dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ya mudah-mudahan ini tidak dipandang sebelah mata dan diremehkan oleh para pemangku kebijakan di sekolah atau pengelola ya lembaga pendidikan. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian saja para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan ya bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.